Untuk tahun 2017 segitu tuh udah besar gitu ya. Terus nanti terjun apa ya bisa makan gitu ya, apa ya nanti usahanya tetap sustain, tetap jalan. Tapi kalau diniatin sepenuh hati terus kita usahanya sekuat tenaga, insya Allah bisa kok, ternyata bisa ya. Terus kata suami sekarang, bisa kan, kita masih bisa makan kan gitu. Terima kasih Punca Media, mari kita berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Winarti, saya owner dari Hijrah Kreatif. Kami memproduksi kain batik, kain ekoprint, kain shibori, beserta produk-produk turunannya. Ada baju, ada tas, ada pouch, kemudian masker, dan lain sebagainya. Alamat kami ada di Purimojo Asri C15, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Latar belakang saya sebenarnya dulu seorang karyawati. Jadi saya selama 16 tahun jadi karyawati, lalu kemudian merasakan suatu titik kejenuhan, lalu saya resign, kemudian dari aktif menjadi tidak aktif, saya mikir mau ngapain gitu ya. Lalu saya belajar bikin kain, awalnya saya bikin shibori, lalu dibikin, terus dijual, kok laku. Terus saya mulai ngajarkan ke teman-teman, loh kok ada duitnya gitu ya, dapat duit dari situ. Lalu lama-lama usaha ini mulai berkembang, perkembangannya juga bagus. Kemudian suami saya menyusul resign. Jadi kenapa bernama Hijrah Kreatif? Itu ceritanya adalah karena saya dan suami sama-sama berhijrah dari karyawan dan karyawati, kemudian terjun bebas ke dunia usaha. Awalnya saya merasa jenuh karena kerja untuk orang lain, untuk instansi atau perusahaan lain, tapi saya tidak bisa intensif menjalin kedekatan sama anak-anak ya. Itu alasan saya pertama. Terus kemudian saya ingin mencoba sesuatu yang lain, apa ya, yang bisa menghidupi saya, yang bisa saya buat jadi kegiatan yang bermanfaat. Dan ternyata saya menemukan dunia usaha, lalu saya dan suami benar-benar berjalan naik turun dengan segala apa ya, jungkir balik itulah istilahnya kalau orang di dunia usaha itu. Jadi sampai pada titik ini kami bisa mengembangkan usaha, kemudian usaha ini bisa jadi tempat kami bergantung secara ekonomi, lalu kami juga bisa mendapatkan manfaat banyak dari usaha ini, juga bisa memberikan pekerjaan pada orang lain. Itu sesuatu yang alhamdulillah sekali. Transisi dari karyawati menjadi wirausahawati itu kayak yang apa ya, dunianya sama sekali berbeda. Jadi dulu kan kita bekerja berdasarkan SOP. Apa yang harus kita kerjakan itu sudah ada rule-nya, sudah ada SOP-nya. Jadi ada targetnya, kamu harus begini, begitu, begini, begitu. Nah, begitu saya terjun ke dunia wirausaha, saya memimpin usaha, tidak ada rule sama sekali, tidak ada SOP sama sekali, dan saya harus create itu semua sendiri. Waktu itu suami belum gabung kan ya, suami belum gabung di usaha, di awal-awal saya usaha. Jadi saya harus memikirkan semuanya sendiri. Dari produksi, dari penjualan, dari promosi, kemudian handle karyawan, itu saya semua sendiri. Nah, kemudian suami ikut terjun jadi wirausahawan juga,
kami bersama-sama berjuang mengembangkan usaha ini dengan segala jungkir balik dan susah payahnya. Ditentang tuh sama orang tua dulu, apalagi waktu suami yang mau resign kan shock gitu. Jangankan orang tua dan keluarga, saya aja yang istrinya shock kan. Waduh, gimana nih nanti nggak dapet uang bulanan lagi tiap bulan yang harusnya ada dan lumayan besar kan waktu itu. Untuk tahun 2017 segitu tuh udah besar gitu ya. Terus nanti terjun apa ya bisa makan gitu ya, apa ya nanti usahanya tetap sustain, tetap jalan. Tapi kalau diniatin sepenuh hati, terus kita usahanya sekuat tenaga, insya Allah bisa kok, ternyata bisa ya. Terus kata suami sekarang, bisa kan? Kita masih bisa makan kan? Gitu. Jadi seperti itu, lika-likunya, apalagi waktu COVID melanda itu benar-benar yang kami nol, nggak punya uang cash itu pernah loh. Sampai jual perhiasan buat makan itu pernah. Karena nggak punya uang cash, semua modal sudah terpakai dan ada dalam bentuk barang jadi kayak gini, tapi nggak bisa dijual. Nah, itu lika-likunya kayak gitu. Kalau pembuatan kain ekoprint itu prosesnya panjang ya, satu kain itu bisa 10 hari baru jadi. Jadi dimulai dari proses mordanting kain. Mordanting itu fungsinya untuk menyiapkan kain agar kain siap menerima warna dan motif. Lalu habis itu, habis dimordan awal, kemudian di premordan, lalu daun ditata di atasnya. Setelah itu di steam, masuk proses steam selama 3 jam, setelah itu dioksidasi seminggu. Nah, panjang ya. Jadi kalau orang-orang mau beli, oh mahal amat harganya gitu kan, biasanya sering kayak gitu kan, karena prosesnya memang mahal. Pewarna alamnya juga kami kan pakainya pewarna alam ya, jadi direbus selama 2 jam minimal, lalu didinginkan, disaring, begitu. Jadi prosesnya panjang dan itu alam. Jadilah harganya lumayan. Demikian pula dengan proses batik. Batik itu tidak sesimpel yang dibayangkan loh. Jadi batik itu prosesnya panjang, apalagi kalau batiknya tulis kan harus ditulis satu-satu. Yang titik-titik juga dititik satu-satu, yang digaris juga digaris satu-satu. Nah, satu kain batik yang warna satu kain batik tulis full kontemporer itu bisa sampai 4 hari nulisnya, belum nanti masuk pewarnaan. Nah, sebenarnya yang berat itu mengedukasi konsumen, bagaimana konsumen mau membeli produk ini dengan harga yang lumayan mahal, karena memang yang dihargain itu prosesnya. Kalau produk kainnya tuh kami ada kain batik, kain ekoprint, kain shibori, lalu produk turunannya nanti ada baju pria, baju wanita, lalu ada tas-tas seperti ini tas kulit ekoprint, ada topi juga, ada pasmina, masker ada, terus jilbab juga ada. Sudah mulai merambah ke craft, yang ini kan craft ya. Tadinya kami cuma fashion aja kan, lama-lama merambah ke craft. Oh ya, untuk produk ekoprint itu kami zero waste ya, jadi benar-benar tidak ada limbahnya, tidak ada sampahnya, karena benar-benar menggunakan pewarna alami dan dedaunan segar. Jadi daun-daunan yang dipakai, tekniknya itu ada macam-macam. Ada teknik yang harus menggunakan daun yang mengeluarkan warna dan motif, tapi ada juga teknik yang nanti hanya meninggalkan jejak daun. Jadi jejak daun itu seperti yang hitam-hitam ini. Nah, itu kan hanya jejaknya saja, jadi warnanya monokrom.
itu nanti untuk dedaunan yang tidak mengeluarkan warna. Jadi ada berbagai macam teknik ekoprint. Kalau daun yang sudah pasti bisa kan ada daun jati, daun lanang, daun jenitri, daun jarak kepiar, itu sudah pasti bisa. Kalau daun-daunan di sekitar juga bisa kita gunakan, tapi nanti dengan teknik yang berbeda dan hasilnya juga berbeda. Tidak ada limbah yang dihasilkan dari proses ekoprint ini karena pewarna alam yang sudah kita rebus, kita gunakan, nantinya bisa kita gunakan lagi, kita rebus lagi, kita gunakan lagi, dan seterusnya sampai dia benar-benar sudah tidak mengeluarkan warna. Lalu daun-daun yang dipakai kan setelah dikukus, dia tidak dibuang begitu saja, tapi bisa dijadikan kompos, begitu. Jadi benar-benar sebuah karya yang ramah lingkungan, tidak mencemari alam, tidak mencemari bumi, yang harusnya memang kita sayangi. Otodidak banget, saya nggak pernah bisa menggambar itu ya, saya paling benci. Jadi sejak SD, kalau ada pelajaran menggambar dan pelajaran keterampilan, saya pasti cuma bisa nangis. Nanti ibu saya yang ngerjain. Tahu-tahu pagi-pagi udah jadi aja, udah jadi dibawa ke sekolah dinilai gitu. Ternyata nasib berubah ya, nasib berubah, sekarang malah dunia keterampilan jadi bisa menghidupi saya sama keluarga. Ini masterpiece saya. Jadi saya nggak pernah bisa garis dengan lurus, saya nggak pernah bisa bikin bulatan, lingkaran itu dengan bulat, tapi harus bisa gambar baju, itu sesuatu. Baju ini juga yang ini paling sederhana nih, yang baju lurik-lurik kayak gitu tuh desainnya paling sederhana. Jadi satu kain ditali gini seret, tapi kan itu luar biasa, saya harus membayangkan itu sangat susah buat saya, karena memang kecerdasan spasial saya paling rendah di antara kecerdasan lainnya. Menggambar, membayangkan bentuk 3 dimensi, arah mata angin itu saya buta. Jadi kalau pergi kemana-mana saya cuma tahu kanan kiri, saya nggak tahu utara, selatan, barat, timur, saya buta. Pasti kesasar saya itu. Nah, dengan kecerdasan yang rendah kayak gitu, untuk bisa menggambarkan benar-benar susah. Jadi itu setengah mati saya belajarnya. Tapi saya harus bisa kan, karena terjunnya sekarang ke industri fashion. Saya niati saya harus bisa. Akhirnya ternyata bisa. Saya juga jadi trainer ekoprint dan batik warna alam ke pulau-pulau di luar Jawa. Selain di area lokal Jawa dan daerah Jogja itu saya sudah sering sekali keluar Jawa. Saya sudah sampai ke Sulawesi Selatan, jadi menyusuri kaki sebelah bawah Sulawesi Selatan dari Makassar sampai Toraja. Nah, itu saya sudah pernah mengajarkan ekoprint di sana. Lalu yang kemarin barusan saya dari Jambi. Kemudian besok ke Jambi lagi, insya Allah habis Jambi, Palembang, lalu Papua Barat, insya Allah kalau kondisi memungkinkan. Cita-cita besar saya bisa memproduksi lurik sendiri. Jadi karena lurik sementara ini belum produksi sendiri, masih titipan pengrajin dari teman-teman di kota lain. Cita-cita besar saya bisa bikin produksi lurik, lalu saya ingin memberdayakan masyarakat sekitar, terutama ibu-ibu di lingkungan sekitar saya. Lalu bisa eksis di dunia perkainan ini, juga dunia craft yang sekarang saya cintai. Begitu. Saya sekarang sangat bersyukur karena menjadi wirausahawati, karena saya bisa membagikan manfaat ke banyak orang. Jadi saya punya
pekerja atau orang-orang yang membantu kami, mensupport usaha kami. Jadi kami bisa bagi-bagi rezeki ke teman-teman yang membatik, kemudian yang ikut memasarkan, para reseller, lalu tim jahit juga. Jadi saya bisa bagi-bagi rezeki ke mereka. Lalu saya senang sekali karena sebagian produk yang kami hasilkan adalah produk yang ramah lingkungan. Jadi karena sekarang isu lingkungan itu sedang gencar didengungkan, kalau saya ditanya apa yang membuatmu bangga, tentu saja saya bangga karena produk saya ada produk yang ramah lingkungan, yang tidak mencemari bumi. Kemudian produk-produk ini sustainable fashion yang berkelanjutan, yang nanti insya Allah bisa tetap menjaga lingkungan kita, lingkungan yang harus kita jaga untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Untuk teman-teman yang baru memulai usaha, jangan mudah menyerah, jangan cepat puas, teruslah belajar, bekerja keras sekeras yang kalian mampu. Nanti bagaimana kita bisa mencapai hasil yang kita inginkan, atau mungkin apa feedback yang kita dapatkan untuk keluarga kita, semua itu hasil dari kerja kita. Dan tentu saja jangan lupa berdoa, pasrahkan semua pada Yang Kuasa. Terima kasih Punca Media, mari kita berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Terima kasih.